Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum alif lam pada alif lam komariah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai alif lam komariah, di sini secara garis besar ada hukum alif lam itu terbagi dua ya. Yang pertama alif lam komariah dan yang kedua alif lam syamsiyah. Dan pada pertemuan kita kali ini akan berfokus kepada hukum alif lam komariah yang pertama ya. Nah, di sini ada sebab penamaan dari alif lam komariah. Nah, jadi ada yang mengibaratkan nantinya huruf-huruf yang masuk ke dalam huruf komariah itu diibaratkan seperti komar. Nah, diambil dari kata komariah. Komar itu artinya bulan. Dan lam ini, kenapa lam ini? Karena pembahasan kita fokus di alif lam ini, lamnya ya. Jadi lamnya ini ada yang mengibaratkan seperti bintang-bintang. Jadi ketika lam ini atau bintang ini bertemu dengan komar atau bertemu dengan bulan atau bertemu dengan malam ya, karena bulan itu terdapat pada malam hari. Nah, jadi lamnya ini atau bintangnya ini terlihat jelas walaupun bertemu dengan bulan. Lamnya ini terlihat nyata dan jelas seperti itu ya. Nah, jadi nanti ada kaitannya dengan cara membaca dari hukum bacaan alif lam komariah itu adalah jelas atau idhar ya. Nah, apa yang diidharkan, apa yang dijelaskan? Nah, yang dibaca jelas lamnya. Lamnya ini karena nampak, karena bintang ini terlihat nyata pada saat malam hari atau bertemu bulan. Nah, itu kaitannya dengan lam ini. Jadi lam ini dibaca dengan idhar seperti itu ya. Nah, karena dari cara bacanya yaitu idhar atau jelas, ada juga yang menyebut nama alif lam komari ini dengan sebutan idhar komari. Nah, kenapa idhar? Karena dilihat dari hukum bacaannya idhar. Jadi sama saja ya. Jika menyebutnya alif lam komariah tidak apa-apa, bisa. Dan jika ada yang memberi nama idhar komari sama saja. Nah, ketika menyebut idhar komari, nah lamnya ini yang disebut lamnya ini lam komariah seperti itu ya. Jadi poinnya sama saja, mau alif lam komariah atau idhar komari sama saja, sama cara bacanya yaitu idhar atau jelas. Itu poin pentingnya ya, dibaca dengan idhar seperti itu. Setelah kita mengetahui sebab penamaan yang berkaitan dengan cara bacanya, di sini ada kaidah atau aturan bagaimana terjadinya hukum bacaan dari alif lam komariah itu. Nah, di sini terjadi ketika ada alif dan lam. Nah, hati-hati ya, di sini poin penting sekali. Ketika ada alif dan lam nih, dia selalu berpasangan. Alif dan lam bertemu dengan huruf-huruf komariah, maka harus dibaca idhar atau jelas, seperti penjelasan tadi sebelumnya ya. Kenapa harus dibaca idhar? Karena lamnya jelas, dibaca nampak, terlihat adanya seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita, apakah alif lam ini masuk ke dalam hukum bacaan alif lam komariah atau yang kedua alif lam syamsiyah? Nah, di sini ada cirinya untuk memudahkan kita menentukannya, sebab nanti masing-masing dari dua hukum alif lam komariah dan alif lam syamsiyah itu ada cirinya masing-masing seperti itu ya. Jadi untuk alif lam komariah cirinya apa? Nah, lamnya sukun. Nah, jadi kita lihat aja lamnya di atasnya ada tanda sukun. Nah, kemudian
sebetulnya ada berapa sih huruf dari idhar komari atau dari alif, lam, komariah. Nah, untuk memudahkan kita menghafalnya, di sini ada ungkapan. Nah, ungkapannya seperti ini ya. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ibghi hajjaka wa khaf aqimahu. Nah, jika kita urai satu persatu hurufnya, di sini ada 14 huruf. Nah, kita lihat ya. Ada hamzah, ada ba, ada ghain, ada ha, ada jim, ada kaf, waw, kha, ada fa, ada ain, qaf, ya, mim, dan ha. Seperti itu ya. Nah, di sini saya ambil 6 contoh dari huruf-huruf komariah. Nah, yang pertama kita lihat ya, kita langsung lihat ke contohnya agar lebih jelas lagi. Yang pertama saya ambil huruf hamzah. Nah, di sini kita lihat ketika ada alif dan lam. Nah, ini alif lam, sesudahnya bertemu huruf komariah. Apa? Nah, itu hamzah ini. Hamzah itu masuk ke dalam huruf komariah dan cirinya apa? Ada cirinya yaitu lamnya ada tanda sukun. Nah, jadi ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan alif lam komariah. Nah, seperti itu ya. Jadi lamnya ini dibaca dengan jelas, dengan idhar ya. Nah, jika diurai seperti ini, lamnya jelas terlihat dibaca. Nah, jadi cara bacanya al-ahad, al-ahad, al jangan dibaca dipantulkan. Nah, sebab ada beberapa kekeliruan ya ketika pengucapan hukum bacaan dari alif lam komariah itu. Yang pertama dipantulkan al ahad. Sedangkan huruf komariah itu dibaca idhar jelas al ahad. Tidak boleh dipantulkan ya, karena bukan huruf qalqalah atau bukan huruf pantul. Ataupun jangan menahan terlalu lama, jangan al ahad al. Nah, itu yang keliru juga. Nah, kekeliruan yang ketiga ketika diberi saktah. Saktah itu ada jeda nafas sejenak ya. Jadi seperti ini yang keliru nih, al ahad, al ahad. Nah, diberi jeda di sini. Nah, itu yang keliru ya. Jadi tidak boleh melakukan kekeliruan yang 3 tadi itu. Harus dibaca jelas al ahad, al ya, al jelas. Nah, kemudian huruf yang kedua saya ambil huruf ghain. Nah, kita lihat lagi, ada alif, ada lam berpasangan ya. Alif, lam bertemu huruf komariah ya. Apa hurufnya? Ghain, kok ya di sini. Nah, kita lihat cirinya. Kalau kita tidak hafal hurufnya, cirinya lamnya sukun, jadi harus dibaca jelas. Atau alif lam komariah dihukumkannya jangan diberi pantulan, jangan ditahan juga. Nah, jangan diberi saktah. Nah, yang betul seperti ini ya, insyaallah. Al-Ghafur, Al-Ghafur. Nah, jangan Al-Ghafur, atau jangan ditahan juga Al-Ghafur. Nah, jangan diberi saktah, jangan Al-Ghafur. Nah, itu yang keliru ya. Nah, ini jika secara rincinya penulisan seperti ini, alnya jelas, al ya. Kemudian huruf yang ketiga yaitu ha. Nah, kita lihat di sini ada alif lam. Nah, alif berpasangan dengan lam. Nah, kita lihat huruf bertemu huruf komariah yaitu ha. Nah, kita lihat cirinya, lamnya sukun atau tidak. Nah, di sini lamnya sukun, jadi dibaca idhar atau jelas. Jadi cara bacanya al-halim, al-halim. Jangan al-halim, jangan al-halim, jangan pula diberi saktah al-halim. Nah, itu yang keliru. Kemudian selanjutnya ada huruf kaf. Nah, kita lihat lagi di sini ada alif, ada lam. Nah, alif pasangannya lam. Nah, kita lihat huruf setelahnya yaitu huruf kaf. Kaf itu huruf komariah. Nah, jika kita tidak hafal,
kita bisa lihat cirinya, lamnya sukun. Nah, jadi ini sudah memenuhi kaidah dari hukum bacaan alif lam komariah. Harus dibaca jelas idhar apanya? Lam sukunnya. Lam sukunnya harus dibaca jelas. Jadi cara bacanya Al-Karim, Al-Karim. Nah, jangan dipantulkan Al-Karim, jangan ale ya, atau jangan ditahan lama nah, jangan, sebab idhar saja, jelas saja. Jangan diberi saktah pula ya, jangan Al-Karim, Al-Karim. Nah, itu saktah, tidak boleh ya. Nah, kemudian di sini ada huruf kho. Nah, kita lihat di sini ya, ada alif, ada lam. Nah, bertemu huruf salah satu huruf komariah yaitu kho. Nah, kita lihat cirinya, lamnya sukun. Nah, jadi ini bisa sudah memasuki atau memenuhi hukum bacaan alif lam komariah, dibaca dengan jelas ya. Al-Khannas, Al-Khannas. Nah, jangan dipantulkan Al-Khannas atau ditahan nah, jangan ya, jangan pula diberi saktah Al-Khannas. Nah, itu yang keliru, jangan ya. Nah, kalau diurai lamnya jelas dibaca, ini terlihat ya lamnya. Dan yang terakhir yaitu jim. Nah, di sini kita lihat ada alif, ada lam, dan bertemu salah satu huruf komariah yaitu jim. Kita lihat cirinya, lamnya di sini sukun, jadi harus dibaca jelas. Cara bacanya adalah minal jinnati, minal jinnati. Nah, jangan sampai dikolok-kolahkan, minal jinnati, atau jangan ditahan minal jinnati. Nah, atau jangan diberi saktah minal jinnati. Nah, itu yang keliru. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai hukum bacaan dari alif lam komariah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.